Shalom. Kembali lagi bersama saya di sini dalam program Rema. Karena firman Allah itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Kita berada pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-22. Keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa berharap Roh Kudus senantiasa memberi kita hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama akan melihat di satu pasal yang cukup panjang di mana ada 51 ayat. Saya tidak membaca keseluruhan. Saya baca di bagian pertama dan ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang sampai ayat yang keempat. Lalu nanti saya akan baca di ayat yang bagian-bagian terakhir 47 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud melantunkan syair nyanyian ini kepada Tuhan sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji, dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan." Tuhan hidup, ayat 47. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah gunung batu penyelamatku. Dialah Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang membebaskan aku dari musuh-musuhku. Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau melepaskan aku dari orang yang melakukan kekerasan. Sebab itu aku hendak bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan bermazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan kemenangan-kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan keturunannya untuk selama-lamanya. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang mengucap syukur, maka biasanya orang mengucap syukur karena perkara-perkara yang menyenangkan, yang baik, yang dialami dalam kehidupannya. Itu adalah hal yang tentunya sangat patut untuk kita bersyukur. Namun kalau kita membaca kisah Raja Daud, saudara-saudara, perjalanan hidupnya bukanlah satu perjalanan yang menyenangkan. Bukanlah satu perjalanan yang bisa betul-betul disyukuri secara ikhlas. Tetapi di sini saudara-saudara kita melihat dan membaca, kalau saudara nanti saya harap membaca keseluruhan dari pasal ini, betapa Raja Daud menggambarkan bagaimana Allah melepaskan dari semua musuh-musuhnya. Dan terutama dari tangan Saul yang hendak membunuh dia. Bagaimana dia menghadapi berbagai persoalan. Persoalan secara rohani, persoalan secara fisik, persoalan yang dari luar yang mengancam nyawa, persoalan di dalam seluruh kehidupannya. Saudara, kita melihat bahwa persoalan begitu banyak dalam rumah tangganya, hubungannya dengan keluarganya, anaknya, dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat perjalanannya, seharusnya dia sebagai seorang raja yang mengalami banyak kemenangan adalah hal yang luar biasa seharusnya, saudara-saudara.
Tetapi saudara, kemenangan-kemenangan yang dia raih dalam hidup bukanlah sebuah kemenangan yang mudah. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada kemenangan yang diraih oleh Daud. Itu adalah pengakuan Daud sendiri, mengapa dia membuat Mazmur ini. Dia katakan di sana, dia gambarkan Tuhan itu seperti bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat. Gunung, dia berkata di sini, dia gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, juru selamat yang menyelamatkan dia dari berbagai kekerasan, saudara-saudara. Hidup Daud adalah hidup yang banyak terjepit, banyak mengalami terpojok, banyak mengalami bahwa dia nyawanya ada di ujung tanduk. Tetapi di masa-masa seperti itu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupnya. Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan menjadi gunung batu yang kokoh, perisai perlindungan, bagaimana dia menjadi juru selamat atas kehidupan Daud. Dia gambarkan dengan lengkap, saudara-saudara. Dan inilah yang dikatakan oleh Daud yang membuat dia mengangkat syukur kepada Tuhan. Dia catat semua di sini, saudara-saudara, bagaimana Tuhan melepaskan dia. Dan dia berkata bahwa jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan itu murni. Dia begitu mempercayai semua, bahwa walaupun itu jalan-jalan yang dia lalui begitu terjal kelihatannya, berada di bayang-bayang maut senantiasa, tetapi di sana janji-janji Allah ditepati dalam hidupnya. Di sana dia melihat bahwa janji Allah, firman Allah itu murni, dan jalan Allah itu sempurna adanya. Dia melihat bahwa kelihatan dia dalam bahaya maut, tetapi jalan Allah selalu sempurna membawa dia kepada keselamatan. Dan itu yang membuat dia berkata di sini, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Mulialah gunung batu penyelamatku. Dialah Allah yang mengadakan pembalasan bagiku. Dia berkata Tuhan hidup. Kalau dia berkata Tuhan hidup, itu bukan sekedar kata-kata, saudara-saudara, yang klise. Tetapi dia menyaksikan, dia mengalami, dia melihat dengan mata, dia merasakan, seluruh pribadinya merasakan, melihat kenyataan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya tidak salah kalau dia berkata, ayat 47, Tuhan itu hidup, dan terpujilah dia, gunung batuku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini membuat Daud mengangkat syukur dalam ayat 50. Aku hendak bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, karena engkau mengaruniakan kemenangan yang besar kepada orang pilihan yang kau urapi. Dari sini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat perjalanan Daud yang luar biasa, penuh tantangan. Berkali-kali nyawanya berada di ujung tanduk, tapi Tuhan yang hidup nyata dalam hidupnya, melindungi dia, menaungi dia, mengayomi dia, membapai dia, mencukupkan dia, menolong dia, mengirimkan orang-orang bekerja sama dengan dia, melepaskan dia dari maut, melepaskan dari cengkeraman-cengkeraman musuh dan sebagainya. Berbagai tantangan hidup yang cukup lengkap dihadapi Raja Daud, Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Maka tidak heran kalau dalam sebuah bagian firman Tuhan berkata dalam Mazmurnya bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita belum mengalami seperti Daud. Saya percaya tidak ada yang lepas dari yang namanya persoalan. Tetapi apa yang dicatat oleh Alkitab begitu berat dihadapi Daud, saudara-saudara.
Dia selalu berhadapan dengan senjata-senjata tajam, berhadapan dengan kebencian, berhadapan dengan kemarahan orang-orang yang bukan orang sembarangan. Yaitu raja yang ingin membunuh, pasukan-pasukannya yang ingin merebut nyawanya, dan anak-anaknya sendiri berontak dan sebagainya dan sebagainya. Kita melihat bukan hal yang mudah pergumulan dia, saudara. Dari awal dia dipilih Tuhan sampai di akhir dari pemerintahnya, terjadi terus pergolakan yang hendak menghancurkan hidup Daud. Tetapi di situ Daud selalu melihat Tuhan hidup dalam dia. Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, Tuhan menjadi pertahanan yang kokoh bagi dia. Apa yang saudara alami selama perjalanan hidupmu? Mungkin tidaklah seberat yang dihadapi oleh Daud. Tetapi bagi kita yang menghadapi setiap persoalan, selalu persoalan itu terasa berat bagi hidup kita. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalau kita mau seperti Daud, senantiasa bersandar dalam anugerahnya. Karena Daud tahu Tuhanlah satu-satunya tempat yang aman. Tuhanlah satu-satunya adalah tempat yang paling nyaman. Tuhanlah satu-satunya yang bisa melindungi, membebaskan, melepaskan, dan memerdekakan dari segala hal itu. Kalau kita mau menyadari seperti Daud, tidak ada perkara yang terlalu berat untuk kita lewati dalam hidup ini. Seberat apapun itu, bahkan itu pada akhirnya akan membawa kita berkata, Tuhan, Engkau hidup, Engkau perlindungan, Engkau gunung batu, dan aku hanya mau mengangkat syukur kepadamu. Aku mau berkata, Tuhan, terima kasih dalam semua ketidakadilan yang saya hadapi, dalam semua kecurangan-kecurangan yang saya alami, dalam semua perlakuan kasar, dalam semua kelicikan orang terhadap aku, pandangan orang yang tidak baik terhadap aku, cibiran orang, dalam semua persoalan-persoalan dalam rumah tanggaku, dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan siapa saja, atau dengan tetangga, dalam semua persoalan-persoalan ekonomiku, persoalan sehari-hariku, Engkau hidup dan melepaskan aku, sehingga aku masih ada hingga hari ini dalam keadaan yang masih tetap utuh. Aku hanya mau berkata, Tuhan, terima kasih atas semua ini. Saudara-saudara yang saya kasih, menaikkan syukur selalu membawa satu kelepasan. Menaikkan syukur kepada Tuhan itu memberikan kita, saudara-saudara, kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Kekuatan itu akan memampukan kita terus untuk melangkah dan meraih setiap janji Allah yang dahsyat di hidup itu, saudara. Meraih dan melihat setiap kebenaran-kebenarannya itu jadi dalam hidup kita. Asal kita mau mengangkat syukur. Ada kuasa di dalamnya. Ada kekuatan ilahi senantiasa berkarya melalui setiap pujian, setiap sembah, sujud, syukur kita kepada Tuhan. Karena itu, apapun yang saudara alami hari-hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan buat kita. Biarkan Tuhan yang membuka pintu-pintu di masa depanmu. Biarkan Tuhan yang melakukan apa, karena dialah yang tahu apa yang harus dia lakukan. Seharusnya yang terbaik untukmu dia tahu. Lepaskan semua di hadapannya. Bersyukur kepadanya. Bahwa dia Tuhan yang luar biasa, akan senantiasa menolong, menyertai dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Janji Tuhan itu murni. Firman Allah itu ya dan amin. Karena dia hidup. Dia Allah. Tidak ada kecurangan padanya. Tidak ada kebohongan dan dusta padanya. Namun dia membenci pemerasan dan kecurangan. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih, kalau engkau merasa diperlakukan tidak adil, engkau merasa dicurangi, engkau merasa berbagai hal-hal yang tidak baik dilontarkan kepadamu, atau engkau merasa berada dalam pergumulan-pergumulan yang belum selesai dan berat engkau rasa, Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan senantiasa berada bersama engkau. Sekali-kali dia tidak tinggalkan dan tidak membiarkan engkau. Dia pasti menolong. Karena itu bawa persoalanmu, bawa hidupmu, bawa seluruh hatimu dengan penuh syukur kepadanya. Dengan engkau mengangkat syukur,
Engkau sedang membuka semua pintu-pintu berkat ilahi. Karena syukur adalah kunci iman untuk membuka semua berkat ilahi itu. Pertolongan ilahi atas kehidupan ini. Kiranya kehidupan Daud yang penuh pergumulan, namun senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengakui setiap perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupnya dan menaikkan syukur dan puji-pujian kepada Allah, menjadikan teladan buat kita, saudara, untuk hidup senantiasa menghadapi berbagai tantangan hidup dengan mengucapkan syukur senantiasa, mengakui bahwa Dia Allah yang luar biasa, Dia juru selamat dalam segala bidang hidup kita, dan Dia adalah penolong yang setia, yang tidak pernah tertidur dan terlelap, yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Apa yang dihadapi oleh keluarga besar Rema, anak-anak-Mu, saya percaya Tuhan, kami naikkan syukur atas semua itu. Karena kami tahu kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Kami bersyukur karena Engkau juru selamat. Kami bersyukur karena Engkaulah ya Tuhan yang berjanji, yang memberikan semua anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu. Kau berkata sudah selesai. Kau telah mencurahkan semua bagi kami dan kami bersyukur. Pertolongan tersedia bagi kami dalam segala hal. Karena itu terpujilah Engkau, Allah juru selamat gunung batu kami. Terpujilah Engkau malam hari ini. Bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, itu adalah kehendak Allah. Dengan kita melakukan kehendak Allah dalam hidup ini, hal-hal yang lain Tuhanlah yang menambahkannya. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.